semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya Abdurrahman Ahmad Amir dengan NPM 201914501346. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan makanan-makanan khas dari kampung saya. Kampung saya itu dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Simpang Ampe, Labu Ayu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita akan menjelaskan satu demi satu makanan-makanan yang ada di Sumatera Barat. Check it out. Baik teman-teman, di sini untuk masakan khas Sumatera Barat yang pertama, mungkin teman-teman semua udah pada tahu dan mungkin teman-teman juga pernah memakannya, yaitu rendang. Rendang ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Oke, rendang ini adalah masakan berbahan daging sapi. Makanan ini memerlukan proses yang cukup panjang, 7-8 jam. Itu umumnya untuk masyarakat Minangkabau. Kenapa bisa proses masaknya 7-8 jam? Itu biasanya masyarakat dari Minangkabau itu memasaknya menggunakan kuali yang besar dan ditungku. Itu bukan menggunakan tabung gas, melainkan kayu bakar. Dan itu biasanya para ibu-ibu di sana itu memasak dengan jumlah besar dalam adat istiadat di Sumatera Barat. Kemudian di sini proses memasak yang memakan waktu berjam-jam itu mempunyai tujuan tersendiri teman-teman, yaitu agar si rendang tersebut dapat tahan lama hingga 3 minggu bahkan 1 bulan dan tidak gampang basi. Kemudian sebagai informasi saja, banyak khususnya masyarakat di luar Sumatera Barat itu beranggapan bahwa rendang dan kalio adalah masakan atau jenis masakan yang sama. Padahal kedua masakan tersebut adalah sangat berbeda. Kenapa bisa saya bilang berbeda? Meskipun dua-duanya berbahan dasar dari daging sapi, namun untuk proses pengerjaannya itu sangat berbeda. Untuk rendang itu memerlukan waktu yang cukup panjang, 7-8 jam, hingga menyisakan daging sapinya aja hingga berwarna hitam kecoklatan atau hitam kemerahan. Sementara si kalio itu hanya memerlukan waktu 1-2 jam saja. Dan umumnya masakan kalio itu masih basah atau ada kuah-kuahnya gitu. Itu makanya disebut kalio. Dan sementara rendang itu biasanya benar-benar hanya menyisakan si daging sapinya aja, benar-benar kering sampai kering. Rendang berasal dari kata marandang, yaitu proses memasak untuk menghilangkan air. Proses masak rendang asli Minang membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam hingga daging menjadi kering, minyak naik dan tak ada air satupun. Kemudian untuk bumbu-bumbu dasarnya yang wajib pada rendang ini ada bawang putih, bawang merah, jahe, laos, cabai merah, daun kunyit, daun jeruk, dan di luar orang Minang itu kadang memberi tambahan rempah-rempah lain. Seperti itu teman-teman. Dan di sini rendang itu bisa dibilang sebagai hidangan istimewa. Bagaimana bisa dibilang hidangan istimewa? Ada beragam jenis rendang di Sumatera Barat seperti rendang ayam, kemudian rendang paru, rendang kemudian dicampur dengan kentang yang kecil-kecil, kemudian bahkan bisa masyarakat Minangkabau itu dicampur dengan belut, dengan udang, telur, ikan, bahkan daun-daunan atau umbi-umbian. Bukan sekedar makanan, rendang bagi orang Minangkabau adalah martabat orang Minang. Rendang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Minang yang tak bisa dipisahkan. Proses pembuatan yang cukup lama dengan penuh kesabaran membuat makanan ini jadi istimewa dan selalu hadir di acara-acara istimewa. Oke teman-teman, untuk masakan yang kedua adalah telur dadar. Mungkin teman-teman bisa melihat telur dadar itu tebal banget. Baik, di sini untuk masyarakat Minangkabau, untuk telur dadar ini biasa disebut dengan talua dadar. Talua dadar. Oke. Baik, di sini apa sih bedanya telur dadar di Minangkabau dengan telur dadar pada umumnya? Perbedaannya adalah bahan dasar si telur tersebut. Biasanya kita kalau membuat telur dadar itu dari telur ayam. Kemudian kalau
dari masyarakat Minangkabau itu biasanya telurnya itu terbuat dari telur bebek. Dan telur bebek itu pastinya sama halnya dengan masyarakat di sini, Jawa khususnya, itu biasanya dicampur dengan daun bawang, kemudian ada garam dan sedikit rempah-rempah seperti itu. Sebenarnya sama saja, yang membedakan khas dari Sumatera Barat adalah dari si telurnya, yaitu menggunakan telur bebek. Baik teman-teman, di sini untuk masakan khas yang ketiga, sebenarnya ini bukan dibilang masakan khas, tetapi masyarakat Minangkabau sama umumnya dengan masyarakat lainnya, khususnya masyarakat Jawa ataupun Sunda, mereka biasanya kalau menyantap hidangan itu pasti ada lalapan. Dan di masyarakat Minangkabau pun juga pasti ada lalapan. Dan lalapan di sini yaitu adalah si daun singkong. Daun singkong, masyarakat Minangkabau itu biasa menyebutnya pucuk ubi. Nah, si pucuk ubi ini bukan pucuk ubi yang direbus kemudian dikeringkan lalu dikonsumsi oleh masyarakat Minangkabau, bukan seperti itu untuk pengolahannya. Di sini untuk pucuk ubinya adalah pastinya pucuk ubinya basah atau berkuah, dan biasanya itu disebut gulai pucuk ubi. Dan itu si cabenya itu gede-gede, enggak dipotong-potong, itu segede-gede ujung kelingking lah. Dan pastinya ada santan, ada kelapa, terus kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Yang hanya membedakan kalau di masyarakat Minangkabau itu untuk lalapannya itu basah, bukan kering seperti itu. Baik teman-teman, di sini untuk selanjutnya adalah teman-teman tahu sambal. Kalau misalkan di Minangkabau itu disebutnya sambal lado. Umumnya sama saja dengan sambal-sambal lainnya, yaitu ada cabai, kemudian tomat, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian dan ada rempah-rempah lainnya. Itu sama saja prosesnya. Cuma kalau misalnya di Minangkabau itu tidak pakai terasi teman-teman, jadi dia itu benar-benar pure si cabenya saja. Baik teman-teman, di sini untuk makanan berikutnya adalah sayur atau gulai. Sayur atau gulai ini biasanya di masyarakat sana, masyarakat Minangkabau itu bisa buat makanan sehari-hari ataupun makanan adat atau tradisi di daerah sana. Ini adalah mungkin teman-teman pernah memakannya juga, seperti ini. Itu saya ambil biar teman-teman bisa melihat. Ini namanya sayur nangka, seperti itu. Kalau di umumnya untuk masyarakat Minangkabau disebutnya gulai cubada. Gulai cubada ini adalah berbahan dasar dari nangka, dan biasanya itu masyarakat Minangkabau dicampur dengan kacang panjang, kemudian ada irisan kol, kemudian ada daun paku, daun pakis, seperti itu. Dan biasanya masyarakat itu enggak hanya memasak gulai si nangkanya aja, itu biasanya bervariasi tergantung dari wilayah daerah Minangkabau, seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan dari makanan khas kampung saya, makanan khas Sumatera Barat. Sebenarnya banyak lagi makanan khas Sumatera Barat, nanti teman-teman bisa googling sendiri makanan khas dari Sumatera Barat itu apa saja, selain dari yang tadi saya jelaskan, seperti ada rendang, kemudian ada telur dadar, ada sambal lado, ada gulai pucuk ubi, kemudian ada gulai cubadak. Nanti di situ teman-teman bisa melihat ada nasi kapau, gulai tambusu, gulai bana, keripik sanjay, kemudian itu masih banyak lagi dari makanan khas Sumatera Barat. Nah, kawan-kawan den sadonyo, nan tadi inyola informasi budaya dari ranah Minang. Jika kalian nak pai baliburlah ke tanah Rang Minang. Dan jangan lupa untuk mencoba masakan khas dari ranah Minang, dari Minangkabau, dijamin lama bana. Oke kawan-kawan den sadonyo, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ambo salah-salah kata tadiin. Semoga kawan-kawan sehat selalu dan kita bisa bersulai di kampus Karcinto. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.